bahwa reshuffle yang akan dilakukan akan jatuh pada tanggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Data Talks by Sayograph Indonesia. Perkenalkan, saya dengan Haris Fikri, Senior Strategic Analyst Sayograph Indonesia. Kabinet Indonesia Maju telah berusia 1 tahun, 1 bulan, dan 26 hari. Sudah hampir 1 tahun 2 bulan, belum ada tanda-tanda untuk melakukan reshuffle kabinet. Mari kita bahas data mengenai reshuffle kabinet pada tahun 2020. Pada tahun 2020, kita akan melihat sebuah data yang cukup menarik, pembicaraan di sosial media mengenai reshuffle kabinet. Mari kita lihat datanya. Dimulai daripada Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, terdapat begitu banyak pembicaraan di internet, baik di sosial media Twitter, Instagram, Facebook, media online, maupun di YouTube mengenai reshuffle kabinet. Kita akan melihat pada data ini terdapat beberapa lonjakan pembicaraan. Tapi mari kita coba, kita bagi menjadi 3 babak. Oke. Pada periode pertama, kita mulai pembabakan pada bulan Januari sampai pada bulan Maret 2020. Kita bisa melihat bahwa mulai ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet pada tanggal 27. Apa yang terjadi pada hari itu? Pada hari itu adalah hari tepat 100 hari di mana kabinet Jokowi yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019. Pada periode 100 hari itu banyak kritikan, banyak masukan, dan banyak evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat. Mari kita lihat datanya. Bahwa dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember ada banyak pembicaraan, ada kenaikan pembicaraan pada beberapa fase. Yang pertama kita coba lihat, ada fase pertama yaitu di bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, pada bulan Januari sampai bulan Maret ini terdapat beberapa kali kenaikan. Kenaikan yang pertama terjadi pada tanggal 27 Januari. Kita lihat apa yang terjadi sebetulnya di tanggal 27 Januari. Tanggal 27 Januari bertepatan dengan 100 hari pemerintahan Joko Widodo. Nah, pemerintahan Joko Widodo ini sudah berusia 100 hari sehingga mendapatkan banyak betul kritikan, masukan, serta evaluasi baik dari oposisi maupun dari internal pemerintah sendiri. Kita lihat pada data berikutnya bahwa kenaikan dimulai ketika sebelum 100 hari. Di situ sudah mulai dibicarakan apakah presiden perlu mereshuffle dan apakah pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Kita lihat pada slide selanjutnya, itu terdapat key influencer atau siapa-siapa saja yang membicarakan terkait dengan reshuffle kabinet pada bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, kita lihat siapa-siapa saja. Di sini bisa kita lihat ada yang namanya Albert Solo sampai 10 tertinggi dengan jumlah tweet yang banyak. Ada yang 14, 10 sampai selanjutnya yang terakhir adalah 7. Ya. Kemudian top leading influencernya yaitu orang yang memiliki atau akun yang memiliki Twitter yang memiliki followers banyak. Ada detik.com, TV One News, kompastv.com, Demokrat TV, dan lain-lain yang membicarakan masalah reshuffle kabinet. Selanjutnya mari kita lihat. Dari media online, itu sudah mulai membicarakan sejak awal Januari mengenai reshuffle kabinet. Yang itu ada Tribun News, Kompasiana, Merdeka.com, dan lain sebagainya. Tetapi keributan atau keramaian terjadi di akhir bulan Februari, yaitu pasca 100 hari. Artinya setelah 100 hari ini mulai orang membicarakan masalah reshuffle kabinet, baik di media online, di Twitter, di Facebook, Instagram, maupun di YouTube. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa media, ada 10 top media yang membicarakan masalah reshuffle kabinet. Tribun News, Kompasiana, Merdeka.com, Kompas.com, dan lain sebagainya sampai Tempo. Ya. Kemudian pada slide selanjutnya kita bisa lihat berapa unique account yang membicarakan masalah reshuffle kabinet. Di sini terdapat 4.223 unique account dengan engagement sebesar hampir 75 juta. Dan ini
merupakan pembicaraan yang cukup luas, cukup banyak, melibatkan orang banyak dan dilihat oleh orang banyak. Selanjutnya sebarannya, kita bisa melihat dari Aceh sampai Papua, seluruh provinsi membicarakan masalah reshuffle kabinet. Selanjutnya kita masuk ke babak kedua. Kenaikan yang signifikan terjadi di bulan Juni. Dan ini kita harus melihat ada apa sebetulnya di bulan Juni ini. Kenapa sampai isu reshuffle itu menguat? Kita lihat kenaikan itu terjadi pada tanggal 27, dimulai tanggal 27 Juni 2020 dan puncaknya terjadi pada tanggal 29 Juni 2020 dengan total pembicaraan hampir 10.000 pembicaraan di semua kanal media sosial, baik di Twitter, Facebook, online media maupun di Instagram. Apa yang terjadi pada tanggal itu? Tanggal itu adalah Jokowi untuk pertama kalinya menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja yang dilakukan oleh para menterinya. Dan Jokowi sendiri yang menyampaikan bahwa mengancam akan melakukan reshuffle kabinet. Mari kita lihat siapa yang paling berinfluence atau memiliki influence besar terhadap terjadinya pembicaraan ini. Kita lihat ada Demokrasi News, kemudian Berita 7, kemudian Gelora.co, dan lain sebagainya sampai cukup banyak tweet yang mereka sampaikan melalui kanal Twitter. Selanjutnya kita bisa lihat pada slide selanjutnya itu adalah top leading influencer atau yang memiliki akun dengan follower banyak yang membicarakan masalah reshuffle kabinet. Ada detik.com, Metro TV, TV One News. Tetapi coba kita lihat pada posisi ke-8 ada sosok Deddy Corbuzier di situ dengan 4 juta followers dan satu kali membicarakan masalah reshuffle. Ya. Kemudian selanjutnya mari kita lihat. Keramaian mulai terjadi setelah tanggal 27. Mulai tanggal 28 di sini terjadi keramaian data. Dan kita lihat di sini cukup banyak. Selama 16 Juni sampai 17 Agustus pada periode 2 bulan itu Tribun News mengeluarkan sampai 522 rilis terkait dengan reshuffle. Kompasiana 316, kemudian Rakyat Merdeka 176 dan selanjutnya sampai jpnn.com menyampaikan 76 rilis atau artikel terkait dengan reshuffle. Dan ini merupakan angka yang cukup banyak. Mari kita lihat engagementnya seperti apa. Ini luar biasa. Terdapat 21.000 unique account di Twitter yang membicarakan masalah reshuffle dengan engagement yang cukup tinggi, 137 juta lebih yang dilihat oleh banyak orang. Nah, kemudian mari kita lihat lead-nya. Di sini kita bisa melihat akun-akun atau pembicaraan apa yang betul-betul menginfluence pembicaraan masalah reshuffle kabinet pada bulan Juni sampai bulan Agustus. Di sini kita lihat ada Jokowi. Jokowi sendiri melakukan influence yang luar biasa terhadap reshuffle. Itu dimulai dari ketika Jokowi menyampaikan kemarahannya kepada menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. Kemudian di narasinews.com, kemudian Podoradong, Ekoboy, dan Haikal Hasan yang merupakan akun-akun oposisi. Ini menarik. Artinya isu yang disampaikan oleh Jokowi ini dimakan oleh akun-akun oposisi dan kemudian mereka ikut membicarakan itu dan menginfluence luar biasa. Kalau misalnya tadi pada slide sebelumnya kita lihat bahwa influence-nya itu sampai 137 juta engagement. Baik, selanjutnya kita lihat sebarannya. Dari Sabang sampai Merauke pada bulan itu membicarakan masalah reshuffle kabinet. Bisa kita lihat tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang tidak membicarakan reshuffle kabinet pada periode 16 Juni sampai 17 Agustus 2020. Oke, kita sekarang masuk ke babak ketiga. Babak ketiga adalah babak yang cukup menarik karena itu terjadi di bulan November sampai bulan Desember. Awal pada 5 November terjadi sedikit pembicaraan, hampir 100 pembicaraan mengenai reshuffle kabinet. Kemudian kita lihat tiba-tiba ada sebuah lonjakan yang tinggi. Lonjakan data tinggi pada tanggal 14 November 2020. Desakan untuk reshuffle kabinet. Apa yang terjadi di tanggal 14 November 2020?
Tanggal 14 November 2020 ada seorang influencer media sosial, pegiat media sosial yang bernama Denny Siregar untuk menyampaikan sebuah tweet mengenai reshuffle kabinet, bahwa Jokowi sudah waktunya untuk melakukan reshuffle kabinet. Dan kita bisa lihat, hanya dengan satu tweet Denny Siregar bisa menginfluence banyak orang untuk ikut membicarakan masalah reshuffle kabinet pada tanggal tersebut. Kemudian kita lihat pada periode 1 November sampai 18 Desember ini mulai terjadi keramaian terhadap pembicaraan mengenai reshuffle kabinet. Kembali pada slide sebelumnya, itu ada kenaikan pula pada tanggal 27 November 2020. Apa yang terjadi 27 November? 27 November bertepatan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri KKP, Bapak Edi Prabowo. Nah, ini mendorong orang-orang untuk kembali mewacanakan bahwa Jokowi perlu untuk melakukan reshuffle kabinet. Ya. Kemudian kita lihat siapa saja pada tanggal 1 November sampai 18 November ini yang ikut membicarakan itu. Ada Gempi.co, Detik.com, Sinjo News, Kompas.com, RMOL dengan jumlah tweet yang cukup banyak. Yang dilanjutkan kalau misalnya kita melihat pada slide selanjutnya itu akun yang membicarakan reshuffle kabinet di Twitter dengan followers tinggi. Terjadi cukup banyak tweet yang dilakukan oleh Detik.com, TV One News hanya 1, kemudian Kompas.com ada 12 dan ini cukup meramaikan. Ya, kita lihat pada slide selanjutnya ada cukup keramaian pada dua titik. Dua titik inti pada pokok keramaian itu ada pada tanggal 27 dan pada tanggal 10 Desember. 10 Desember itu bertepatan dengan terjadinya operasi tangkap tangan terhadap salah satu menteri Jokowi yang lain, yaitu Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Ini menarik, artinya dalam kurun waktu 2 bulan terjadi 2 OTT yang dilakukan oleh KPK yang mengakibatkan desakan publik kepada Jokowi melalui kanal-kanal media sosial untuk melakukan reshuffle cukup besar. Kita lihat pada data kembali pada data tanggal 1 November sampai 18 Desember, cukup banyak influencer yang membicarakan masalah reshuffle kabinet. Kalau di Twitter terdapat 2.469 unique account dengan engagement yang sama di bulan Januari, yaitu 76.760.000 engagement. Artinya walaupun akunnya lebih sedikit, tetapi engagementnya cukup besar pada 2 bulan tersebut. Nah, kita lihat pada periode ini ada satu provinsi yang tidak membicarakan masalah reshuffle kabinet, atau tidak ada orang di sana yang melakukan aktivitas sosial, baik di sosial media, di kanal Facebook, di kanal Twitter, maupun di kanal Instagram yang membicarakan masalah reshuffle kabinet, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, kita lihat ada sedikit perbedaan pada key influencer pada periode yang ketiga ini. Sejak bulan 1 November sampai 18 Desember, yang sebelumnya key influencernya itu adalah oposisi. Ada Haikal Hasan di sana, tapi kalau misalnya pada bulan ini ada Denny Siregar dan ada Kurawa yang merupakan akun dari pro Jokowi. Artinya kita bisa melihat ada perbedaan di situ. Pada periode ketiga 1 November sampai dengan 18 Desember 2020, kita lihat bahwa di situ influencernya pun berbeda dari sebelumnya. Ketika sebelumnya diisi oleh akun-akun oposisi, saat ini diisi oleh akun-akun yang pro terhadap pemerintah. Tapi kita bisa juga lihat pada slide-slide sebelumnya atau pada periode itu ada juga perbedaan terhadap media influencer. Media influencer terkait dengan online media itu tidak lagi, paling tingginya itu tidak diisi oleh Detik.com ataupun Tribun News yang biasanya di atas, tetapi ada Kompasiana,
Artinya apa? Artinya partisipasi dari masyarakat untuk membicarakan reshuffle itu lebih tinggi dibandingkan pada fase-fase sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat di sini, Kompasiana sampai 74 artikel yang membicarakan masalah reshuffle kabinet. Tribun News 58 artikel dan detik.com 53 artikel, dan selanjutnya sampai pojok1news.com. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa artinya masyarakat sudah semakin menunggu kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Ya, kembali kepada pembicaraan selama 1 tahun. Mari kita lihat agregat selama 1 tahun ini berapa banyak sih pembicaraan mengenai reshuffle kabinet yang dilakukan oleh masyarakat di media sosial. Di Twitter terdapat 50.000 pembicaraan terkait dengan reshuffle kabinet. Di media online terdapat 5.076 berita atau artikel. YouTube, Facebook, dan Instagram juga terdapat cukup banyak pembicaraan mengenai reshuffle kabinet pada 1 Januari sampai 18 Desember 2020. Nah, kita lihat keramaian berita itu mulai terjadi di bulan Januari tanggal 27, kemudian dilanjutkan dengan keramaian pada bulan Agustus yang cukup ramai. Juli Agustus cukup ramai, kemudian ramai lagi di akhir tahun di bulan November dan Desember. Secara agregat, reshuffle kabinet lebih banyak dibicarakan oleh media-media besar, detik.com, kemudian Metro TV, TV One News, cukup banyak memberikan influence terhadap reshuffle, pembicaraan mengenai reshuffle kabinet. Media yang paling banyak membicarakan reshuffle kabinet dalam 1 tahun adalah tribunnews.com dengan 794 artikel yang membicarakan masalah reshuffle kabinet, disusul dengan Kompasiana 501 artikel, detik.com dengan 249 artikel, selanjutnya sampai JPNN sebanyak 112 artikel. Ya, selama 1 tahun, unique account yang membicarakan reshuffle kabinet terdapat 27.984. Unique account yang membicarakan reshuffle kabinet. Dan engagementnya sampai 156 juta engagement terkait dengan reshuffle kabinet. Ya. Dan selama 1 tahun, pembicaraan mengenai reshuffle kabinet terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Tidak ada satu provinsi pun yang tidak pernah membicarakan masalah reshuffle kabinet. Kemudian kita lihat secara agregat 1 tahun, yang paling menginfluence untuk masalah reshuffle kabinet adalah Jokowi sendiri. Narasinews.com, kemudian akun Podo Radong, Eko Boy, Haikal Hasan, dan Denny Siregar. Di sini kita bisa melihat bahwa secara agregat 1 tahun lebih banyak dibicarakan oleh oposisi, tetapi pada fase yang terakhir lebih banyak dibicarakan oleh akun pendukung dari Jokowi. Mari selanjutnya kita lihat apa isu yang menarik selama 1 tahun ini. Ada 4 isu ketika COVID terjadi yang menjadi sorotan dari Sayograf. Terdapat ratusan isu, tetapi kami hanya akan mengambil 4 yang tertinggi. Yang pertama adalah isu pendidikan, yang kedua adalah isu kesehatan, yang ketiga isu ekonomi, dan yang keempat isu terkait dengan hukum. Mari kita lihat data berikut ini, bahwa pada fase 1 tahun terdapat 11 juta tweet yang membicarakan terkait dengan 4 isu tersebut: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hukum. Kita bisa lihat pembicaraan mengenai 4 hal ini menjadi pembicaraan yang sangat menarik, karena Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah COVID-19. Mari coba kita batasi pembicaraan masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hukum hanya dalam fase 1 Oktober sampai 18 Desember. Di sini kita bisa lihat pada data ini ada kenaikan pembicaraan mengenai hukum dan ada penurunan pembicaraan mengenai pendidikan. Dapat di sini kita karena kita fasenya kita bikin per minggu, bisa lebih mudah kita melihat bahwa pembicaraan terkait dengan hukum naik, kemudian pembicaraan terkait dengan
pendidikan mulai turun. Kita akan melihat faktor apa sebetulnya yang menyebabkan itu. Pada 14 Desember sendiri, fase 14 Desember, hukum dibicarakan 122.000 kali dalam satu minggu. Kemudian ada kesehatan 44.000, ekonomi 41.000, dan pendidikan 33.000. Kemudian kita lihat sebarannya. Dari sebaran ini kita lihat bahwa provinsi-provinsi mana saja yang membicarakan masalah hukum. Dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh provinsi, 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung yang banyak membicarakan tentang kesehatan. Ada Gorontalo dan Sulawesi Barat juga di situ. Tetapi untuk membicarakan tentang pendidikan itu hanya di NTT dan Sumatera Selatan. Sisanya semua membicarakan masalah hukum. Isu ekonomi juga tidak terlalu signifikan. Kita coba cek satu persatu apa ya dan siapa yang banyak membicarakan terkait dengan isu-isu pembangunan ini. Pertama kita bicara dulu masalah isu tentang hukum. Pada isu tentang hukum ini kita bisa lihat ada akun Div Humas Polri, ada akun Jokowi, ada Fadlizon, ada Mahfud MD. Artinya Mahfud MD ini memiliki influence yang cukup besar terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Nah, kemudian kita lihat apa sebetulnya yang dibicarakan. Ternyata kalau misalnya kita lihat pada data ini, yang paling banyak dibicarakan itu terkait dengan Cipta Kerja, COVID-19, dan isu mengenai Habib Rizik. Ini menjadi isu yang sangat menarik. Artinya terjadi permasalahan ketika kita melihat ada sekian ratus ribu orang membicarakan atau sekian juta orang dalam satu tahun membicarakan masalah hukum di Indonesia. Kalau misalnya kita batasi dari 1 Oktober sampai 18 Desember, itu kita bisa melihat kebanyakan yang dibicarakan adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan berkaitan dengan Habib Rizik Syihab. Ini artinya pembicaraan mengenai hukum ini isunya negatif dan bukan isu positif. Kemudian yang kedua, kita cek masalah kesehatan. Kesehatan di situ ada Div Humas Polri juga ikut dibicarakan masalah kesehatan. Jokowi juga ikut dibicarakan masalah kesehatan. Anies Baswedan, tirtoid.detik.com itu kanal media. Tapi kita bisa lihat di isu kesehatan ini apa sebetulnya yang dibicarakan? Yang dibicarakan itu adalah COVID-19, vaksin, kemudian pemerintah. Nah, dan pilkada. Kita bisa lihat bahwa isu tentang kesehatan lebih banyak dibicarakan. Itu terkait dengan pilkada. Tapi kita bisa lihat pada slide sebelumnya, ada Div Humas Polri. Kenapa Div Humas Polri ini terkait dengan kesehatan? Kita bisa lihat kalau misalnya dalam beberapa hari terakhir ini atau beberapa minggu terakhir ini, Div Humas Polri itu selalu berkaitan dengan urusan COVID-19 yang ramai diperbincangkan terkait dengan Habib Rizik. Maka kesehatan ini sudah tidak murni kesehatan, tetapi ada hubungannya dengan hukum yang terjadi di Indonesia. Kemudian pada selanjutnya kita berbicara tentang pendidikan. Kita lihat, ini menarik. Di isu pendidikan ini tidak ada satupun akun pemerintah ikut dalam pembicaraan masalah pendidikan. Artinya pemerintah tidak hadir dalam pendidikan di Indonesia. Isunya seperti apa? Isu yang dibicarakan masih terkait dengan COVID-19, masalah sekolah di rumah, tugas di Kompasiana dan lain-lain, edukasi, humaniora, edukasi, pendidikan, guru. Tapi tidak ada satupun akun pemerintah, atau sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah itu tidak hadir pada isu pendidikan di Indonesia di kanal media sosial. Kemudian yang terakhir masalah ekonomi. Key influencer masih Jokowi. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja. Isu yang ada di situ adalah isu-isu tentang kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Tetapi sekali lagi bahwa belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan isu ekonomi yang cukup signifikan dirasakan oleh masyarakat.
Berdasarkan isu-isu tadi yang telah kita bahas, mari coba kita telaah siapa sebetulnya menteri yang harus direshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Menteri KKP otomatis akan diisi oleh orang yang baru. Yang kedua, Menteri Sosial juga pasti diisi oleh orang yang baru. Pada periode 1 Oktober sampai 18 Desember, bisa kita lihat terdapat 694.000 pembicaraan di Twitter terkait dengan hukum. 117.000 lebih pembicaraan di berita online terkait dengan hukum. Dan kita lihat key influencernya ini siapa? Kalau misalnya kita lihat di situ ada Mahfud MD. Maka Sayograf merekomendasikan salah satu menteri yang akan direshuffle adalah Menko Polhukam. Yang kedua, berkaitan dengan hukum juga kami merekomendasikan Menhan Prabowo Subianto supaya di reshuffle. Kemudian salah satu menteri juga yang ikut bertanggung jawab terhadap situasi masalah hukum mengenai hubungan antara pemerintah dengan Habib Rizik Syihab maupun pengikutnya di FPI adalah Kementerian Agama. Maka kami merekomendasikan terkait dengan hukum 3 menteri itu untuk segera dilakukan reshuffle. Baik, selanjutnya kita akan melihat pada isu masalah kesehatan. Isu masalah kesehatan ini kita berbicara tentang Satgas COVID-19 karena pembicaraan lebih banyak terkait dengan COVID dan bagaimana mengorganisasikan Satgas COVID-19 dengan kementerian-kementerian lain dan jajaran yang ada di bawah. Dan ini adalah tanggung jawab dari Menpan RB. Yang keempat untuk kami rekomendasikan untuk direshuffle adalah Menpan RB Cahyokumolo. Kenapa? Karena peran dari Menpan RB pada saat Januari sampai hari ini terkait dengan COVID-19 tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya terkait dengan isu pendidikan. Bisa kita lihat dalam 1 tahun terakhir pemerintah tidak hadir dalam isu pendidikan di media sosial, baik di Twitter, Facebook, Instagram, online media maupun di YouTube. Artinya kehadiran pemerintah tidak dapat dirasakan masyarakat. Karena itu kami merekomendasikan salah satu menteri yang direshuffle adalah Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Selanjutnya terkait dengan isu ekonomi. Isu ekonomi kita tidak berbicara tentang ekonomi makro, tetapi kita berbicara tentang ekonomi mikro. Di mana di masa pandemi ini kehadiran pemerintah harus dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan-permasalahan ekonomi, permasalahan-permasalahan UMKM terus mencuat pada tahun 2020. Banyak perusahaan yang tutup, banyak ekonomi menengah yang merasa kesulitan. Ini adalah salah satu tanggung jawab dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Artinya, Kementerian Ekonomi Kreatif harus bisa memberikan solusi bagi masyarakat supaya masyarakat merasa aman, merasa nyaman dalam menghadapi COVID-19, terutama di wilayah ekonomi dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup dan ada solusi-solusi terkait dengan usaha-usaha dari UMKM. Maka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk direshuffle. Pertanyaan selanjutnya, kapan reshuffle akan dilakukan? Maka berdasarkan data selama 1 tahun terkait pembicaraan tentang reshuffle dan 4 isu pembangunan, ekonomi, hukum, pendidikan, dan kesehatan, kami merekomendasikan 8 menteri untuk direshuffle. Yang pertama otomatis Menteri KKP, yang kedua otomatis Menteri Sosial, yang ketiga adalah Menhan, yang keempat Menko Polhukam, yang kelima Menteri Agama, yang keenam Menpan RB, yang ketujuh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan yang kedelapan Mendikbud. Lalu kapan reshuffle akan dilakukan? Pada periode lalu, Jokowi melakukan 4 kali reshuffle, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016, 17 Januari 2018, dan 15 Agustus 2018. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sayograf selama tahun 2020,
Maka kami menyimpulkan bahwa publik sudah sangat menanti kapan dilakukan reshuffle kabinet. Terdapat dua waktu yang kami rekomendasikan untuk melakukan reshuffle kabinet. Yang pertama adalah di akhir tahun. Yang kedua adalah di awal tahun untuk memberikan sebuah harapan baru bagi masyarakat di tahun 2021. Sayograf telah melakukan profiling terhadap Presiden Joko Widodo sejak beliau menjadi wali kota, gubernur, presiden periode pertama, dan kini presiden periode kedua. Salah satu faset dari Big Five personality yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo adalah uncompromising. Sehingga kami yakin dan kami dapat simpulkan bahwa hanya ada dua waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle kabinet. Yang pertama adalah 23 Desember 2020 atau 6 Januari 2021. Karena salah satu kebiasaan dari Presiden Joko Widodo adalah melakukan reshuffle pada tanggal-tanggal tersebut, Rabu Pon atau Rabu Pahing. Mari kita tunggu reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih, saya Haris Fikri, Senior Strategic Analyst Sayograf Indonesia. Sampai jumpa pada Data Talk selanjutnya.